Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Tulangan. Untuk kalian para peserta didik baru yang mengikuti MPLS DJPDB kali ini, mohon maaf kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kita hanya bisa bertemu secara virtual atau lewat video saja. Tetapi itu semua tidak akan mengurangi semangat kalian untuk belajar di SMP Negeri 1 Tulangan. Izinkan saya, Pak Akhiri Imam Rofi'i, beserta dengan Bapak Fitrian Anggara Putra untuk memberikan materi tentang kedisiplinan dan tata tertib di SMP Negeri 1 Tulangan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri kalian. Sekarang silakan kalian simak video selanjutnya. Disiplin positif. Apakah kalian tahu pengertian dari disiplin positif? Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif. Untuk tujuan disiplin positif yaitu menghasilkan anak yang bertanggung jawab dalam mengelola tindakan mereka sendiri daripada tergantung pada pihak otoritas untuk mengatur tindakan mereka. Jadi apabila ada anak yang bisa disiplin positif, maka dia akan menjadi karakter yang tangguh, menjadi anak yang bertanggung jawab. Untuk prinsip disiplin positif antara lain bukan menghukum, bersifat pembinaan dan meluruskan kesalahan anak agar anak tahu mengapa salah dan kerugiannya untuk mereka jika tetap melakukan hal tersebut. Menerapkan peraturan tegas, memberi konsekuensi yang tidak merugikan anak, menghormati martabat anak, mengembangkan perilaku prososial dan disiplin, memaksimalkan partisipasi, menghormati kebutuhan perkembangan anak dan kualitas hidup aktif, menghormati motivasi dan sudut pandang kehidupan anak, memastikan penegakan kesetaraan dan keadilan. Jadi itulah prinsip dari disiplin positif. Selanjutnya, contoh beda peraturan positif dan peraturan negatif. Untuk contoh peraturan dengan bahasa positif antara lain datang tepat waktu, angkatlah tangan bila ingin berbicara, ramah terhadap anak lain, hormati gurumu, hargai temanmu, bawalah buku dan bolpen, doronglah teman yang lain untuk bergabung. Jadi itu contoh peraturan dengan bahasa yang positif. Sedangkan untuk contoh peraturan dengan bahasa yang negatif antara lain jangan terlambat, jangan berteriak, jangan mengganggu anak lain, jangan berbuat tidak sopan, jangan berbuat jahat atau kasar, jangan lupakan peralatan sekolahmu, jangan menjauhi teman atau mengganggu teman. Selanjutnya, apa upaya yang dapat dilakukan guru untuk membiasakan disiplin positif? Upaya yang dilakukan guru agar anak dapat membiasakan hidup disiplin positif di lingkungan sekolah yaitu memberikan penghargaan kepada anak, bisa berupa pujian maupun tepukan di punggung dan sebagainya. Kepada siapa guru memberikan pujian tersebut? Yaitu kepada anak yang melakukan sesuatu yang positif. Misalnya, menyediakan tempat untuk orang lain bergabung dengan mereka, menunggu giliran, menjadi pihak yang kalah dan pihak yang menang dengan baik dalam sebuah permainan, dan seterusnya. Selanjutnya, yaitu contoh tindakan yang bukan disiplin positif dan cara penerapan disiplin positif yang dilakukan di sekolah ramah anak. Yang pertama, sering terlambat masuk sekolah. Untuk cara penyelesaiannya yaitu memberitahukan bahwa hal yang dilakukan anak adalah salah, mencari tahu alasan keterlambatan siswa,
menyelipkan simbol-simbol pengingat mengenai disiplin dan gunanya untuk anak di kemudian hari. Yang kedua, yaitu membuat gaduh di kelas. Untuk penanganannya yaitu dengan cara menyuruh anak untuk menyanyi, menghibur temannya, tetapi dengan perintah yang menyenangkan. Yang ketiga, menyontek. Untuk penanganan menyontek ini, memanggil anak tersebut dan memberitahukan bahwa hal yang dilakukan anak adalah salah. Jika kesalahannya berat, harus secara tegas disampaikan bahwa hal tersebut salah. Catatan, tegas tidak identik dengan marah. Terus, meminta anak untuk mencari buku di perpustakaan tentang materi yang dicontek dan membuat tulisan tentang hal tersebut. Terus yang terakhir yaitu guru di kelas menyelipkan pengingat-pengingat mengenai hal tersebut. Untuk yang keempat yaitu memalak adik kelas, perkelahian siswa, dan penguasaan zona-zona tertentu seperti kantin dan lain-lain. Cara penanganannya yaitu memberitahukan bahwa hal yang dilakukan anak adalah salah. Melakukan kegiatan bersama secara lebih sering di mana pada kegiatan tersebut tidak ada pemisahan kelas, misalnya olahraga bersama dan lain-lain. Selalu diingatkan pada waktu memberikan pengarahan di upacara rutin. Dan yang terakhir, menyelipkan simbol-simbol pengingat mengenai disiplin dan gunanya untuk anak di kemudian hari. Yang kelima, membuang sampah sembarangan. Bagi peserta didik yang membuang sampah sembarangan, maka cara penanganan yang dilakukan oleh guru antara lain memanggil anak dan memberitahukan bahwa hal yang dilakukan anak adalah salah. Jika kesalahannya berat, harus secara tegas disampaikan bahwa hal tersebut salah. Yang kedua, diminta memungut sampah dan membuat karya tulis tentang pengolahan sampah atau tentang lingkungan. Yang ketiga, diminta untuk menanam pohon dengan diberi nama murid yang bersangkutan dan menerangkan pada teman-temannya mengenai spesifikasi pohon tersebut. Dan yang terakhir, guru di kelas menyelipkan pengingat-pengingat mengenai hal tersebut. Untuk yang keenam, bolos di jam pelajaran tertentu. Bagi peserta didik yang bolos di jam pelajaran tertentu, maka guru wajib memanggil anak dan memberitahukan bahwa hal yang dilakukan anak adalah salah. Jika kesalahannya berat, maka harus secara tegas disampaikan bahwa hal tersebut salah. Catatan, tegas tidak identik dengan marah. Yang kedua, setelah selesai jam sekolah, diminta untuk ke perpustakaan dan memilih satu buku untuk dirangkum dan diceritakan kepada temannya. Yang ketiga, membuat karya tulis tentang pentingnya disiplin. Dan yang terakhir, guru di kelas menyelipkan pengingat-pengingat mengenai hal tersebut. Untuk yang ketujuh, anak yang mencuri. Agar tercipta kedisiplinan yang positif di lingkungan sekolah ramah anak, maka guru wajib memanggil anak dan memberitahukan bahwa hal yang dilakukan anak adalah salah. Jika kesalahannya berat, maka harus secara tegas disampaikan bahwa hal tersebut salah. Yang kedua, jika kasusnya berat, maka penanganan dilakukan berjejaring dengan lembaga penegak hukum dan memastikan pemakaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan sekolah mengawal dan memastikan aspek pemenuhan hak anak sesuai undang-undang tersebut dilakukan. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi mengenai anak berhadapan dengan hukum, bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, atau lembaga penegak hukum lainnya. Untuk yang kedelapan, vandalisme tulisan yang menjelekkan guru. Agar tercipta disiplin positif di lingkungan sekolah ramah anak,
maka guru memanggil anak dan memberitahukan bahwa hal yang dilakukan anak adalah salah. Jika kesalahannya berat, harus secara tegas disampaikan bahwa hal tersebut salah. Yang kedua, meminta anak untuk menggambar di dinding dengan cara yang benar atau membuat karya seni lainnya. Yang ketiga, meminta anak untuk mencari dan membuat tulisan tentang profesi guru. Dan yang terakhir, guru di kelas menyelipkan pengingat-pengingat mengenai hal tersebut. Yang kesembilan yaitu merokok. Bagi peserta didik yang ketahuan merokok, maka guru akan memanggil anak dan memberitahukan bahwa hal yang dilakukan anak adalah salah. Jika kesalahannya berat, harus secara tegas disampaikan bahwa hal tersebut salah. Yang kedua, membuat karya tulis tentang rokok dan bahayanya. Yang terakhir yaitu yang ke-10, terlibat nafsa. Bagi anak yang terlibat nafsa, yaitu narkotik dan zat-zat terlarang, maka guru akan memanggil anak dan orang tua serta berkoordinasi dengan BNN dan kepolisian untuk mengetahui dan menangkap pengedarnya. Namun, informasi hanya diketahui oleh tim pengaduan saja dan anak harus dilindungi dari pengedar dan dipastikan anak mendapatkan rehabilitasi bukan hukuman kurungan. Selanjutnya, tips and tricks menerapkan disiplin positif. Yang pertama, melakukan meditasi atau relaksasi. Yang kedua, sholat duha untuk siswa yang muslim. Yang ketiga, anak yang terlambat diminta untuk mengaji. Yang keempat, pembiasaan untuk membaca Al-Quran. Yang kelima, menghafal Asmaul Husna. Yang keenam, melepaskan frustasi dengan kegiatan kesenian. Yang ketujuh, anak-anak yang bermasalah dikumpulkan dan melakukan kunjungan ke Panti Wisma Tunaganda Palsi Gunung. Yang kedelapan, anak yang terlambat belajar di perpustakaan. Yang kesembilan, membuat tata tertib sekolah melibatkan anak untuk membuat kesepakatan bersama. Jadi itulah tips and tricks cara menerapkan disiplin positif di sekolah lingkungan ramah anak. Demikianlah pembelajaran untuk materi kedisiplinan dan tata tertib. Sekarang untuk tugas kalian, yang pertama, kepada siapa guru memberikan penghargaan berupa pujian atau tepukan di punggung dan lain-lain. Yang kedua, berikan 5 contoh perilaku yang bukan dari disiplin positif dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, berikan 5 contoh cara menerapkan disiplin positif dalam lingkungan sekolah. Untuk jawaban dari tugas tersebut, yang pertama bisa dikumpulkan melalui WA di nomor 08564 953 1281 atau kirim melalui email imam.231284@gmail.com. Yang kedua, jangan lupa tulis nama lengkap dan kelas atau kelompok MPLS DJPDP. Pesan dari Bapak, kalian semua harus wajib mengikuti pembelajaran daring atau secara online. Meskipun itu sangat menyulitkan bagi kalian, tetapi kalian harus semangat sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa. Dan jangan lupa juga tetap ikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.